Gica. Gica. Ayo. Nomor 3 ayo kan itu. Oh, sinyal dia jelek, Kak. Ya udah deh, bentar, Kak. Ini bentar. Sebentar, Kak. Apa Sebentar. jadinya nih nomor 3? Sinyal Nomor dia 3 dulu, rusak. coba. Rusak. Sinyal dia jelek, Kak. Bentar, Kak. Aku join dulu pakai laptop. Oke, ditunggu. Oh jadinya lu Gap. Si Gita sinyal jelek gak sih? Dia bilang. Hai, jangan deh. Lu aja, Gap. Gita mau nggak, Git? Lu aja. Koneksi gue jelek. IndiHome. Git. Apa? Gita. Gue yang share screen, lu yang jelasin mau nggak? Mending setengah-setengah. Lu mau pergi? Hah? Ya udah. Gue yang share screen, lo yang jelasin deh. Iya, gue share screen, lu yang jelasin Git ya. Ini gue udah. Oh, lu udah ya, udah sok dah. Oh, gue yang share. Gita Ribet banget, sumpah. Ayo. share screen. Gaby itu. Dah. Udah belum, Kak? Bergema gitu, kenapa ya? Oh, yang aku bergema. Yaudah deh, Cel, lu aja, Cel. Cel, lu aja deh, Cel. Oh, kalau mau nggak bergema, itu matiin satu. Jadi satu akun aja. Oh. Ntar aku share screen nih kalau gitu. Karena dia suaranya keluar terus masuk lagi. Udah, Michelle aja lah yang share screen. Udah belum? Ini aku share di ini nih, codingan. Sudah? Mana sih ini caranya gimana? Udah belum? Gita udah bisa lihat belum? Udah itu, udah kok. Bisa. Nah, ada Git, jelasin Git. Iya, Kak. Jadi itu tuh make yang kayak kemarin yang diamond. Tapi makanya yang barisan bawahnya aja. Yang kan kalau diamond kan atasnya banyakkan spasinya dulu. Kalau ini kan spasinya ke bawah. Jadinya aku pakai yang bawahnya doang terus diganti AAA. Diganti AAA. AAA. Coba itu codingannya berarti bisa diganti-ganti n value-nya. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Jadi N-nya langsung di 5 gitu. Kalau ini N-nya tuh kayak ngeganti barisnya. masukin value-nya dulu. Itu 5. Coba jelasin itu for-nya gimana, terus spasi sama I+1 tuh maksudnya apa? Ya, for-nya. Iya kan kayak kemarin kan misalnya N-nya kan 5. Terus kalau misalnya range-nya di 5, jadi Barisnya ada 5. iya, terus di print-nya itu ada spasinya tuh dikali I tambah 1. Jadi I-nya itu gimana teh Kak kemarin kurang ya? Kurang. Kok gue ketawa? Lupa. Terus jadinya tuh nambah aja ke bawah spasinya gitu Kak. Kenapa I-nya ditambah 1? Kalau I doang bisa gak? Nanti rata. Coba. Iya nggak sih? Iya, rata. Harusnya. Rata. Enggak. Enggak. Kok enggak? Ketawanya ya Allah. Kemarin sih katanya, iya ya. Kok nggak rata ya? Saya juga bingung dah sama codingan. Coba kalau minus Kenapa, 1 ya. Coba kalau minus 1 nih. Itu minus 1 Kak. Lah, Lah, oh ini yang pertama ini. doang. Kok yang pertama doang ya? Ini berubah nih yang baris kedua.
Ayo ngerti gak? Ini kan gara-gara Jadi gini nih, ini udah bener ya codingannya. I-nya ya I aja, nggak usah I+1. Nah, maksud dari I itu apa? Jadi ini kan pakai fungsi for. For itu kan pengulangan. Artinya perintah itu akan kita ulang-ulang terus sebanyak I, gitu kan? Sebanyak N. Bukan sebanyak I, sebanyak N. Ya kan? Nah, itu N yang kita masuk 5, berarti fungsi itu diulang sebanyak 5 kali, gitu kan? Nah, terus print spasi dikali I. Itu maksudnya kita ngeprint spasi sebanyak I kali. Nah, I itu akan bertambah setiap pengulangan. Ya, setiap pengulangan. Jadi pertama I-nya 0 tuh. I-nya 0. Nggak ada kan, kita lihat tuh, di situ nggak ada spasi sama sekali di baris A yang pertama. Terus yang kedua, baris kedua itu udah mulai ada spasinya 1. Karena I-nya itu udah berubah jadi 1. Terus di baris kedua, I-nya berubah jadi 2, jadi spasinya ada 2, gitu. Tadi pas I+1, itu emang ngebentuk jajar genjang, cuman dia spasinya kelebihan. Jadi di baris pertama dia udah ada spasinya duluan 1. Terus di baris kedua dia ada spasinya 2. Paham nggak? Paham, Kak, paham. Terus tadi tuh pas I-1, kenapa bisa kayak gitu? Itu karena I-1 artinya dia mulai dari pas pertama itu dia mulai dari 0 atau -1 ya? -1. I itu mulainya dari 1. Berarti tadinya itu 0. Karena I itu adalah angka yang akan berubah setiap perulangan. Gitu. Nanti Jadi I-nya mulai dari 0, Kak, apa dari 1, Kak, tadi dari 0? Dari 1 aja. Dari 1. Kalau yang tadi I-1 itu berarti I-nya mulai dari 0. Makanya tadi spasinya nggak ada gitu kan. Oke, ngerti ya? Kak. Ada yang mau ditanya lagi nggak yang ini jajar genjang? Jadi harusnya I ya, Kak, nggak usah +1. I aja bisa ya? Iya aja bisa. Kak, kalau sebenarnya langsung bikin kayak gini bisa nggak sih, Kak? Jadi kayak dia kan I-nya 1, terus N-nya langsung masukin nilainya gitu. Bisa. Bisa kok. Ini udah ada ya. Dibikin lagi. Dah ya, ada yang mau ditanya sebelum kita berlanjut ke nomor berikutnya? Ya, aku stop share ya, Kak. Ya. Oke, makasih ya Gita, Gaby, Michelle. Sama, Kak. Kalau Kak. Sekarang nomor berapa maunya? Mana sih soalnya? 1. Nomor 1. Nomor 1 harusnya Dinda yang ngejelasin. Tapi Dindanya Ada belum. yang bagian yang Kak Una nomor berapa? Belum masuk. Bagiannya Kak Una 2 sama 4. Ntar. Oke. Soal nomor 2. Buatlah deret di bawah ini. 1, 1, 3, 3, 7, 5, 15, 7, 3, 1, 9, 6, 3. Oke, ada yang mau jelasin? Atau sebisanya aja deh. Nggak mesti selesai banget, gak apa-apa. Aku pakai print. Print banget. Atau ada coding-codingannya? Print banget. Print banget. Nggak ada yang bisa, Kak. Udah kesimpulannya tadi cuma nomor 3 doang. P3 cuma bisa nomor 3, Kak. Bener-bener nggak ada. Kak. Oke, beneran nih. Nih ya. Beneran, Kak. Tar. Share screen. Ya sih, pusing aku juga pas ngajain, pusing jujur. Ngeselin. Nomor berapa? Nomor 2. Tuh, lihat. Cuman segini dong. Cuman 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 baris.
Nah, tapi ini emang butuh penjelasan lebih sih. Jadi, mungkin kalian masih bingung ya, ini tuh deret apa sih? Gitu kan, 11, 33, 75, 15, 7, 31, 9, 63. Kayak, kalau dilihat sekilas kayak nggak dapet gitu kan, ini nggak ada polanya nih, kayaknya angka asal aja gitu. Tapi sebenarnya ini ada polanya. Ada yang tahu nggak polanya kayak gimana? Aku cuma nemu yang pokoknya 3 tambah 3 tambah 1, 7. Tapi nggak tahu 5 dari mana. 3 tambah 1, 7. Oh, ya. Tahu. Ini ngingetin aku sama soal SBM. Ingat gak sih kalian yang anak-anak SBM? Dulu ngerjain kayak ginian. Matematika dasar, TPA gitu. Minat gak sih? Nah, jadi nih lihat ya. 1, 1, 3, 3, 7. Ih, jelek banget tulisannya, maaf. 5, 15, 7. Ih, jelek banget dah. Baca kan ya? Baca, Kak. 7, 3, 1, 9, 6, 3. Gini ya. Nah, coba dilihat ya. Ini ke sini. Itu dikali 2. Tambah 1. Tambah 1. Ini ke sini. Dikali 2. Ditambah 1. Ini ke sini. Iya, sumpah. Tambah 1, ya kan? Iya. Terus yang bawah apa yang bawah? Kali 2 tambah 1 juga. Enggak. Dia ditambah Kali 3. Enggak ada kali-kali. Ditambah 2. Oh iya, tambah semua. Iya. Tambah 2. Gimana ini kesini tambah 2. Dan seterusnya gitu ya. Iya. Dapat polanya semua? Dapat. Ya, jadi untuk posisi yang ganjil, dia tuh selalu dikali 2 terus ditambah 1. Untuk posisi yang genap, dia tuh ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Gitu ya polanya. Nah, terus sekarang kalau misalnya kita lihat codingannya, ini ya codingannya. Dia itu pertama mendefinisikan A sama dengan 2. Ya. Oke, terus kita pakai fungsi for i in range 1 sampai 7. Oh ya, BTW ini kurang 11 ya. Jadi di sini tuh harusnya ada 11. Aduh. Ada 11. Ada 11. Terus kita mengulangi fungsi ini, fungsi ngeprint ini dan fungsi ngeprint ini. Terus di bawahnya ada deklarasi kalau A itu akan menjadi A dikali 2. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya gini. Jadi kan kita punya A sama dengan 2 ya. Susah banget nulis di Paint. Gak bisa, sumpah. A sama dengan 2. Terus for I in range 1 sampai 7. Jadi I itu adalah range 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat kan kemarin kata Dinda kalau misalnya ada kayak ginian nih, in range 1,7, artinya ini cuma 1 sampai 6 doang. Iya. Ya kan? Oke. Kita punya A sama dengan 2, terus kita punya I 1 sampai 6. Oke. Nah, terus perintahnya adalah print A kurang 1. Ya udah berarti A kurang 1 nih. Di sini A kurang 1 berapa? 2 kurang 1 berarti ya? Berarti 1. Ya, 1. Berarti 1. 1. Udah gitu, ada lagi perintah print. Print I dikali 2 dikurangi 1. Berarti I-nya kan 1. Dikali 1. I-nya kan 1. Berarti 1 dikali 2. 1. 2 dikurang 1. 1. 1. Gitu kan. Nah, udah tuh.
karena kita udah ngelakuin perintah dua-duanya, print ini udah dilakuin, print ini udah dilakuin, terus kita punya ini nih, A sama dengan A dikali 2. Berarti kita punya A yang baru. Di sini A sama dengan berapa? 2 kali 2 ya berarti. 4. Ini A yang baru. Nah, terus karena kita udah selesai nih, udah sampai bawah kan, udah nggak ada lagi bawahnya. Dan ini adalah fungsi for, berarti kita naik lagi ke atas kan? Naik lagi ke fungsi for ini. Kita ulang lagi sekarang dengan I yang I-nya 2. Kedua. Coba A kurang 1 berapa? 3. 3. Terus I dikali 2 dikurang 1. I-nya 2. 3. 2 dikali 2, 4. 4 kurang 1, 3. 3. Oke. Terus lanjut lagi. A-nya berubah lagi tuh kan. A sama 8. dengan A dikali 2. Berarti A-nya jadi 8. 8. Oh gitu. Sekarang I-nya 3. Kita ulang lagi fungsi for-nya ya. Dengan I yang nilainya 3. A kurang 1 berapa? 7. 7. Belajar matematika. 7. Terus I dikali 2 dikurang 1. 6, 5. 5. 5. Ya 5. Bener kan ya? 1, 1, 3, 3, 7, 5. Oh gitu ya Kak, aku baru nggak tahu. 3, 7, 5 gitu. Jadi tips-tipsnya nih. Sebenarnya kayak gampang ya kalau misalnya udah tahu. Nah, tipsnya nih, pertama kalau misalnya nanti di UP kalian dapat soal kayak gini, kalian tuh harus pikirin dulu itu tuh dapat dari mana, apa namanya, deretnya. Emang suka ini sih out of the box, deretnya tuh aneh-aneh aja. Tapi kalian lihat nih, bisa juga nih kalian notice gak ini tuh bilangan ganjil kan? Ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu kan selisihnya, bilangan ganjil atau bilangan genap itu kan selisihnya selalu 2. Makanya dia selalu ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 gitu. Terus yang atas nih diapain ya biar bisa kayak gitu. Kadang-kadang bisa polanya itu tiap 2 angka, kadang-kadang bisa tiap 3 angka. Kalau misalnya kalian ngelihat ada pola yang dari kecil nih, misalnya 1, 3, 7, naik kan dia, terus tiba-tiba turun lagi 5, terus naik lagi 15, terus turun lagi 7. Itu biasanya polanya per 2 angka. 2 angka, 3 angka. Karena naik turun gitu. Berarti ada polanya sendiri nih masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya dia naik terus, biasanya itu satu pola aja, polanya per 1 angka. Gitu. Nomor 2. Gak kepikiran tahu Kak, sumpah sampai ke pola kayak gitu, kayak zaman SD. Iya, cara kerja kayak gitu aku baru tahu, kayak ke bawah dulu baru diulang dari atas. Kak boleh ini nggak Kak minta fungsi apa tuh codingannya? Boleh. Nanti ya. Sekalian aja biar semuanya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu buat nomor 2 ini? Gak ada Kak. Paham ya semuanya? Bener nih, nggak ada. Kalau nggak kita lanjut. Lanjut. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 4 dulu. Nomor 3 tadi udah ya. Nomor 4. Ayo, ada yang mau volunteer? Nih, nomor 4. Buatlah suatu deret dengan ketentuan di bawah ini. Urutan ganjil akan mengeluarkan nilai dari faktorial urutan tersebut. Urutan genap akan mengeluarkan hasil dari sisa bagi antara angka sebelumnya dengan 5. Aku tunjuk ya. Saya masih nggak mudeng Kak. Ayo dong, mudeng. Belum. Ya udah kita kerjain bareng-bareng coba ya. Oke. Kita disuruh bikin deret nih. Nah, tapi kita punya 2 syarat di sini. Yang pertama, urutan ganjil akan mengeluarkan nilai dari faktorial urutan tersebut, dan yang kedua, urutan genap akan mengeluarkan bla 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 bla. Nah,
ini tuh sebenarnya hampir mirip kayak soal yang sebelumnya. Kan ini juga dia pakai urutan genap, urutan ganjil ya. Maksudnya apa coba? Maksudnya adalah urutan ganjil, kalau di sini ya, urutan ganjil akan selalu dikali 2 dan ditambah 1, ya kan? Ini urutan ganjil nih, ini urutan ganjil, ini urutan ganjil, ini urutan ganjil. Dan urutan genap akan selalu ditambah 2. Ini. Gitu kan? Paham nggak? Paham, Kak. Nah, oke, bagus. Nah, tapi di sini beda. Dia urutan ganjilnya bukan dikali 2 ditambah 1, dan urutan genapnya bukan ditambah 2 doang, tapi lebih ribet dikit. Lebih kompleks ya. Jadi dia yang urutan ganjil nih akan mengeluarkan nilai dari faktorial urutan tersebut. Jadi gini, misalnya kita punya 10 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang urutan ganjil akan mengeluarkan nilai dari faktorial urutan tersebut. Ini yang ganjil yang mana aja nih? 1, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Ya, pinter. Nah, dia akan mengeluarkan nilai faktorial dari urutan tersebut. Artinya ini bakal keluar 1 faktorial. Ini akan keluar 3 faktorial. Ini akan keluar 5 faktorial. Ini 7 faktorial. Dan ini 9 faktorial. Bener ya? Paham? Terus yang kedua, urutan genap akan mengeluarkan hasil dari sisa bagi antara angka sebelumnya dengan 5. Nah, urutan genap di sini kan ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Dia akan mengeluarkan sisa bagi, jadi sisa dari 1 faktorial dibagi 5. Jelek banget tulisannya, ya Allah. Maaf ya, kebacakan. Yang ini sisa dari 3 faktorial dibagi 5. Ini juga sisa 5 faktorial dibagi berapa? 5. Sama ya, ini sama. Males nulis. Oke, sekarang daratnya udah paham belum kayak gimana? Udah kebayang ya? Kalau kita hitung-hitung, 1 faktorial 1. Terus sisa dari 1 dibagi 5 berapa? Di sini 1 ya? Iya. 1 dibagi 5 berapa sih? 1 bagi 1/5, Kak. 1/5. ini. Dia nggak bisa dibagi ya? Ada sisanya guys ya? Oh, jadi itu tuh yang faktorial dibagi 5 ya, Kak? Aku kira kayak 1 dibagi 5. 0,2, Kak. 1 dibagi 5. 1 dibagi 2, 0,2. Tapi dia tuh sisa bagi. Aduh. Dia sisa bagi nih. Sisa bagi itu kan kayak kalau misalnya 5 dibagi 2 berarti sisa 1 gitu kan. 1, iya. Kalau 1 bagi 5 gimana ngitung sisanya? Tar, bingung aku. Aku dibagi 5 sama 2. Tahu ah. Ntar dulu ya, masih bingung nih. Pokoknya sisa dari 1/5. Nggak tahu berapa. Kalau di codingan 1. Terus ini kan 3 faktorial, berarti 3 dikali 2 kali 1, 6 ya. Terus ini sisa dari 6 dibagi 5, nah ini baru bisa 1, ya kan? Iya. Terus 5 faktorial itu berapa, ayo? 120. 120. 120 ya? Iya, 5 kali 4, 20. Iya. Kali 3, 60. Kali 2, 120. Kali 1, 120. Thank you, maaf ya kalau lemot beginian. Terus ini ada 5 faktorial dibagi 5, jadi 120 dibagi 5 habis ya. Bisa dibagi 5 kan dia? Jadi Iya. 0. Terus 7 faktorial berapa? Aduh, ya Allah, kalkulator ada. 5.040. 50, 40. 5040. Oke.
Bentar. Kok nggak keluar kursor? 5.040. 5040. Ini bisa dibagi 2. Bisa dibagi 5, Kak. Bisa Kak. 9 faktorial berapa? 362880. 362880. Ini juga bisa dibagi jadi 0. Ini berarti 1 ya? Ya aku masih bingung kenapa. Dinda. Ya Una, 1 dibagi 5 sisanya berapa? 1 bagi 5. Berapa? 1 bagi 5. Hadiah pembulatan ya, Kak? Nggak tahu deh. 1 dibagi 5. Nggak ada sisanya. 1 dibagi 5. 1 bagi 5 koma. 1 bagi 5, 0,2. Iya. Iya. Harusnya 0 dong ya? 1. Kayak 1 deh. Nurut aja 1. Kenapa 1 dibagi 5 sisanya 1? Karena 5 itu, karena 1 tuh udah nggak bisa dibagi 5 lagi. Jadi dianggap 1. Jadi dianggap 1. Kayak tadi nih, kayak yang ini nih, 3 faktorial dibagi 5 nih, ya. 3 faktorial dibagi 5 itu kan sama dengan 6 dibagi 5. Ya kan? Tapi 6 tuh nggak bisa dibagi 5, bisanya 5 yang dibagi 5. Jadi sisanya tuh ada 1 tuh yang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dibagi. Makanya hasilnya 1. Gitu. Ya, jadi hasil sisa bagi dari 1 bagi 5 tuh 1, guys. Kenapa ya? Menurut Oke, Python. deretnya itu adalah gini ya, 116, 1120, 0, 5040, 0, 362880, 0. Oke? Karena ini soalnya itu adalah buatlah suatu deret dengan ketentuan di bawah ini, dia nggak ngasih tahu berapa angka yang harus ada. Jadi kalian sebenarnya bebas bikinnya mau cuman sampai 6 doang nih, cuma sampai 6 doang. Atau mau sampai 10, atau mau sampai 100, terserah. Pokoknya sampai dia polanya kelihatan. Dan bisa dibuktikan kalau misalnya itu memenuhi dari dua ketentuan itu. Oke, sekarang udah ngerti ya deretnya bakal kayak gimana. Sekarang kita masuk ke codingannya. Di codingan ini sama kayak tadi, ada dia mendeklarasikan nilai A. A sama dengan 1. Oke. Kita tulis dulu ya, A sama dengan 1. A sama dengan 1. Terus, for I in range 1 sampai 10, berarti dia mau bikin 1 sampai 9. 1 sampai 9. Ini I-nya ya, I-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus, dia ngasih tahu nih, di bawahnya for itu ada A sama dengan A dikali I. Berarti di setiap I itu, dia bakal berubah nilai A-nya. Ini A. Kekecilan nggak sih? Enggak, Kak. Kalau kalian lihatnya di HP pasti kecil banget. Ini A. A-nya itu sama dengan A dikali I kan. Berapa berarti ini? 1. 1. 1, ya betul. Terus, di bawahnya kita lihat nih. If I, ini ada yang ngerti gak ini maksudnya apa? 1 dibagi 2. If I Faktorial. sisa pembagiannya itu 0, maka faktorial. Iya benar. Benar Kalau kok. I bagi 2, 0. Nggak tahu sih, Kak. Nggak tahu deh. Sisa pembagian nggak sih Kak kalau misalnya persen? Apa bagi? Persen tuh bagi, bukan? Persen tuh bagi. Ya kan, jika I dibagi 2 itu 0. Nggak ngerti ah. Nah, Iya benar, jika I dibagi 2 itu 0. Print ini. Oke, Iya. hampir benar. Jadi di sini tuh ada tanda seru kan? Tanda seru iya. ini maksudnya apa? Tanda seru ini maksudnya tidak sama dengan. Jadi, kalau misalnya I dibagi 2 ternyata nggak sama dengan 0, dia ngeprint ini, gitu kan. Coba kita lihat di sini. Ini I-nya, kan kita sekarang masih di I yang pertama ya. Ini I-nya kalau dibagi 2, sama dengan 0 atau nggak sama dengan 0? Enggak. Nggak sama dengan
Nggak sama dengan 0. Berarti dia memenuhi if yang ini kan? Iya. Iya. Ya, karena dia memenuhi if yang ini, maka print A. Ya udah, akhirnya kita print A. A-nya berapa? 1. 1. Bencong banget. 1. Oke. Bener nggak? Bener ya? Sejauh ini masih benar. Sesuai dengan outputnya. Terus, ada step selanjutnya. B sama dengan A. Ya udah, kita tulis dulu ya. Kita nggak tahu ini buat apa. Tapi kita tulis dulu B sama dengan A. Berarti B sama dengan 1 juga. Oke, ini kan else ya. Karena kita pakai if else dan kita udah melaksanakan yang if, berarti yang else nggak usah kan? Nah, terus kita balik lagi nih ke fungsi for lagi nih, tapi dengan i-nya 2. Dengan i-nya 2. Oke. Berarti A-nya 2. 2, A-nya berapa berarti? 2. A-nya 2. A-nya Jangan. 1 kali 1, masih 1 kali. gitu. I-nya 2 katanya. Oh ya ding, benar-benar maaf, nggak bisa ngitung gue. Karena I-nya 2, jadi A-nya 2 ya, karena A-nya itu sama dengan A dikali I. A-nya masih 1. Jadi 1 dikali 2, jadi 2. Oke, benar. Nah, setelah itu kita lihat nih. Ini udah kita lakuin ya. Sekarang kita lihat dia masuknya ke yang if atau yang ke else. Yang mana ya? Else. Karena iya. Iya, Karena dia 2 dibagi 2 Sama dengan 0. sama dengan 0. tepat sekali. Jadi kita sekarang ngejalaninnya bukan yang if lagi, tapi yang else. Karena ketika I-nya ini kita bagi dengan 2, dia sama dengan 0 gitu. Makanya kita pakainya yang else. Bentar. C sama dengan B dibagi 5. Berarti C sama dengan B. Yang mana tuh? B-nya itu berapa? 1. B-nya 1 dibagi 5. Gitu kan. Nah, ini tuh kalau bisa persen tuh berarti benar sisa bagi ya? Coba. Ih, Persen. Persen apa sih? Modulus, device left hand operand by right hand operand. Iya benar. Kalau misalnya division dia pakainya ini ya guys. Maaf ralat. Kalau misalnya pembagian dia pakainya ini kan. Apa? Slash. Ya, tapi kalau persen ini tuh buat modulus, artinya buat sisa pembagian. Gitu ya. Maaf. Tapi yang tadi tetap benar kok. Karena ketika I dibagi 2, apakah dia sisanya 0 atau enggak, itu tetap benar ya. Iya, Kak. Lanjut, berarti kita lihat hasil bagi atau persen dari 1/5. Itu adalah 1. Gitu kan. Terus kita diminta ngeprint tuh, print C-nya gitu. Ya udah kita print 1. Oke, sejauh ini udah bener ya, 1 terus 1. Lanjut berikutnya yang nomor 3. Ada yang mau ngejelasin nggak? Mau coba, Kak? Ketahu. Nomor berapa, Kak? Nomor 3. nomor 3. Nomor 3. Katanya pada bisa kan nomor 3? Dengan 3. Nomor 3 yang jejer-jejer. Yang Tadi udah, Ayo, Kak. Michel. Tadi katanya Michel mau ya, Kak. Aku juga Nomor 3 yang jejer-genjang apa? Maksudnya nomor 3 tadi Oh, I yang ketiga ini. tiga nih, coba. 3 yang tiga yang Nih, Yang A. coba gimana? Tadi bukan yang udah yang A dijelasin, Kak. Ih, bukan. Oh, udah jelasin. Astagfirullah. Ini itu bagian aku. Jelasin nomor 3. Maksud aku I yang nomor 3. yang urutan Yang nomor 3. 3, Jadi kan? ini tuh kita mau ngelanjutin lagi gitu. Iya, loh, betul. Cel. Oke, aku mau coba jelasin. Udah. Coba gimana, Cel? Bantuin. Gimana? Tunggu sebentar. Jadi kan sekarang I-nya tuh 3. Terus kita berarti kan ulang lagi nih kan dari yang awal. Terus A-nya itu kan masih 1. Di share screen aja. Ini, saya sedang share screen. Berarti jaringan aku jelek.
Garis kirim siapa, Kak? Itu berapa? Itu A-nya 3 jadinya. Kenapa 3? Karena I-nya 3, terus dikali nilai A. A-nya sendiri 1 gitu. Iya, Jadi betul. 3 kali Lanjut. 3. Terus if 3 ya, kalau 3 dibagi 2 itu kan tidak sama dengan 0. Heeh. Iya hasilnya. Tadi Bisa gitu guys ya, baginya. katanya hasilnya. Jadi dia ngeprintnya yang atas, yang if. Iya gak sih? Tunggu Iya, dulu. yang Benar, ini. benar, benar. Betul. Iya, yang if. Dia ngeprintnya yang if. Jadi dia ngeprint. Tunggu sebentar. Print. Kok itu tapi di situ 6 ya? Harusnya 6 ya. Coba, berarti ada yang salah kita. Kenapa nggak 3 ya, Kak? Tunggu. Bentar. Kak, atau enggak ternyata A-nya itu misalnya kayak yang tadi tuh Kak, yang awal, yang nomor sebelumnya. Jadi A-nya baru, jadinya 2 kali 3 bukan Kak? Jadi setiap misalnya mau ngelanjutin yang baru, Oh A-nya iya juga benar. baru. Salah Michelle, ininya salah. Jadinya A-nya tuh kan 2, terus kali Oh iya, dikali 3. Iya benar-benar. A-nya 3, jadi A-nya Jadi tuh 6. baru juga. A-nya 6. Lanjut. Makanya jawabannya 6. Ya, terus kan dia ngeprintnya yang if pertama karena 6. Tunggu, 6 kalau dibagi 2. Bukan 6-nya yang dibagi 2, 3-nya yang dibagi 2. 3-nya. Iya, astaga. 3 dibagi 2 kan tidak sama dengan, ya, hasilnya tidak sama dengan 0. Jadi dia ngeprint nilai di A. Nah, A-nya itu 6. Itu 6. Jadi di Terus nilai B-nya kan sama dengan A. Jadi B-nya juga 6. B-nya juga 6. Jadi, Oke. Udah. Oke. Oke, makasih Michelle. Lanjut, ada lagi yang mau yang sama dengan 4 nih? Aku deh Kak. Boleh. Jadi kan pertama kita kan keempat berarti I-nya 4, terus A-nya berarti 6. Terus terus habis itu urutan keempat itu dibagi 2 kan sisanya itu sama dengan 0, maka kita pakai yang else yang bawah. Bentar dulu. Ini A-nya berapa nih? Kan setiap A-nya berubah. A-nya itu 6 kali 4, 24. 24. Oke, lanjut. Terus habis itu masuk, kan kita pakai yang if dulu. Ternyata dia jawabannya itu sama dengan 0. Kalau 24 bagi 2 itu hasil sisa pembagiannya kan 0. Jadi kita masuk yang else. Bukan 24 yang dibagi 2. Oh, yang bagi 2 I-nya ya? 6. 4 yang dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 0. Berarti kita pakai yang else. Terus masukin B dibagi 5. Nah, B-nya itu berarti 24. B-nya 6. Bukan 6. B-nya 6. B-nya 6. Oh. B-nya tuh 6. Ya. Oh iya kan B sama dengan A. 6 dibagi 5. Dibagi 5, betul. Ini kan sisa pembagian ya? 6 faktorial ya. Enggak dong, 3 faktorial. Lihat nih yang di atasnya nih ya. Aduh. Lihat yang di atasnya nih. Nih ya, yang keempat. Iya. 3 faktorial dibagi 5. Jadinya 6 dibagi 5. Berantakan banget asli. Maafin. Terus gimana nih? Outputnya berapa? 1. Karena? 1. Karena sisa pembagian 6 dibagi 5 itu 1. Betul sekali. Yeay. Yeay, Gaby. Satu orang lagi Selain kalian. Yang buat yang 5. Aku tunjuk cowoknya belum ada nih. Siapa ya? Eko. Alif, coba Alif Atallah. Ada gak? Ayo, tidur ya? Ada gak? Gak ada dong. Nggak ada Alif. Ada, ada tapi nggak ada orangnya. Ya,
Mana sih? Ganti. Siapa ya? Fikri Zulfikar. Kok nggak jawab juga? Oh, bener-bener ya, coret ya. Iya. Namanya dari absen ya. Iya. Fikri. Tadi ngejawab Kak Fikri. Fikri. Kak. Ya. Bisa ngejelasin nggak yang ini? Putus-putus ya? Ganti lagi deh. Siapa ya? Rofik Yanu. Ada gak? Rofik ada gak? Wah, udah ini. Bahaya Kak, bahaya. Yang ikut kuliah masa cuman Gaby, Michelle, Gita. Bener-bener ya. Bilangin Pajatna nih. Wadidaw. 5, 4, 3, 2, 1. Ya Allah. Ya udah ganti lagi. Sampai nggak ada beneran ya ini. Kok pasti ada. Siapa ya? Gak apa-apa deh, ceweknya deh. Frida Gina. Friday. Frida. Iya, Kak. Nah, muncul. Ini ngejelasin yang ini yang I sama dengan 5, gimana cara dapetnya? Kan pertama A-nya. A-nya. A-nya itu 120. Ya nggak sih, Kak? Dapat dari mana tuh? Dari ini, kan A kali I, berarti 24 kali 5. 24 kali 5, 120 ya? Iya. Oke, bagus. Terus Karena, terus ini if I dibagi 2, kan sisanya 0. Berarti pakai yang else. Ya. Pakai yang dibagi itu I-nya ya? Hah? Oh iya, berarti 5-nya ya. 5 bagi 2 berarti sisa. 5 dibagi 2 berarti sisa. Berarti pakai yang if, Ding. Berarti pakai yang if karena dia sisanya nggak 0 kan, dia ada sisa. Pokoknya itu yang dibagi itu yang I-nya ya, Kak, yang ang 5-nya ya. Selalu yang I-nya kan ini di sini juga ada nih. Oh iya. If I dibagi 5 tidak sama dengan 0. If I dibagi 2 tidak sama dengan 2. Berarti Udah masih ya. suara siapa itu? Siapa juga? Fikri. Jupi. Baru Yang mau jawab, Kak. Udah lanjutin. Tidak. Terus berarti kan sisa, Kak. Terus pakai yang if. Ya, pakai yang if. Iya benar. Terus ya udah terus if bagi 2. Berarti print Ya apa? sih, Kak? 5 bagi 2. Kan ini persyaratannya. Kan ini persyaratannya. Ini hal yang akan dia lakukan kalau persyaratan ini terpenuhi gitu kan. Berarti hal apa yang akan dia lakukan? Ya. Print A-nya. Oh, berarti print yang A-nya, hasil A-nya ya. 120. 120. Oke. Kalau aku masih bingung, Kak, kenapa di sini tulisannya itu C sama dengan yang else ya, kalau misal else. Kan C sama dengan B dibagi 5. Nah, C sama dengan B dibagi 5. Terus? Oh, berarti ntar kalau
yang else itu B-nya itu diambil yang angka sebelumnya ya? Ya, jadi kan ini setelah kita ngelakuin ini, kan ada perintah lagi nih di bawahnya, B sama dengan A. Berarti kita di sini tulis dulu B sama warnanya. Ya nggak apa-apa lah. B sama dengan 120 gitu. Nah, kenapa kita harus nulis ini? Karena nanti ini akan digunakan ketika kita ngerjain yang ini. Gitu kan. Gitu. Terima kasih, Nah, Kak. kita lihat kan sekarang ini output-outputnya ada. Jadinya tuh kita kayak Ada. B-nya kita tuh nggak ngeprint, tapi kita tetap lakuin di bawah print ya kayak. Betul. Kita nggak ngeprint, tapi kita ngubah nilainya gitu. Kak, sama aja kayak ini nih. A sama dengan 1. Kenapa kita harus nyantumin A sama dengan 1 di sini supaya dia tahu kalau kita mulainya itu nanti dari 1. Kita pakai di sini tuh angka 1 gitu. Oke, gitu. Kalau gitu di belakang ada siapa? Kalau kita lihat di sini kan sama ya, 1, 1, 1, 6, 1, 120. Sama kan? Ini tadi kita hitung manual. Sama. Ya, Kak. Jadi tadi kita hitung pakai codingan. Gitu deh, selesai. Oke, lanjut yuk. 1 nomor lagi. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak kan? Lanjut, nggak ada. Lanjut. Oke, Dinda. Yang AA udah, Nak. Yang AA udah. Oke. Ya udah kita ke yang nomor berapa tuh? Nomor 1. 1. Ada yang ya? Berarti nggak ada yang mau Iya. coba. Nggak ada yang ngerjain, Kak. Nggak ada. Nggak Nggak ada yang bisa maksudnya. Aku langsung share screen aja ya. Oke. Jadi ini codingannya. Kalau di run, dia 1 sampai 300. Maka bilangan primanya ada 62. Benar sih, 62 kan ya tadi ya? Udah. Udah. Nah, ini tuh gimana caranya? Oh iya, tunggu. Mau dulu deh. Itu 300. Nah, jadi itu codingannya ini kan tadi kita ada masukin angka ya, yang 1 sampai 300. Jadi, untuk I dalam range lower, upper plus 1. Tahu nggak ini kenapa upper plus 1? Enggak. Jadi, kan tadi kayak udah diingetin Una deh. Jadi kan kita kan mau 1 sampai 300. Berarti 300-nya ikut kan? Sedangkan dalam bahasa pemrograman Python, dia kalau misalnya dia 1,6, berarti dia yang masuk ke dalam sini tuh 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya nggak termasuk gitu kan. Makanya kita butuh upper plus 1, biar dia jadi 1 sampai 301, agar angka 300-nya masuk gitu. Terus, kita masukin variabel J. J ini fungsinya apa? Sebagai pembagi untuk I-nya. Jadi di sini ya, for J in range 2,I. Maksudnya apa? Gini ya, misalnya kita mau masukin, oh iya, di sini angka 2, karena bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Gitu. Terus, I di sini, misalnya kita kan I-nya itu dalam range 1 sampai 301 ya. Misalnya kita mau I-nya tuh I-nya tuh contohnya bilangan yang bilangan yang bukan bilangan prima dulu deh. 10. Berarti kan 2,10. 2,10. Tapi dia yang dibaca 2 sampai 9. Sampai situ paham nggak? Paham, Kak. Karena yang di I-1 kan, kalau di sini kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya nggak termasuk, karena emang kayak gitu cara pembaca di Python. Makanya itu juga di sini kita upper plus 1 gitu ya. Nah, berarti angka J ini, dia itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus, kita lihat sini, jika
I persen J sama dengan 0. Ini tuh udah dijelasin Una nggak sih apa fungsinya? Sisa pembagian. Iya, sisa pembagian ya. Sisa pembagian. Jadi coba deh kita, I-nya kan 10 ya. Kita misalkan I-nya 10. Dibagi sama bagian, gimana sih? Dibagi 2 gitu. Apa sisa pembagiannya? Dia 0 kan? Berarti dia break atau dia nggak akan menganggap itu sebagai bilangan prima. Sampai situ paham nggak? Paham, Kak. Paham ya. Nah, sampai situ ya. Itu kalau kayak dia bilangan bukan prima. Kalau misalnya kita masukin angka 9, berarti kan dia dari 2 sampai 8. 2 sampai 8. Berarti 9 dibagi 2, sisanya 1. 9 bagi 3, sisanya 0. 9 bukan bilangan prima. Yang bilangan prima berapa? 7. 7 bagi 2, 1. 3, sisanya 1. Bagi 4, sisanya 3. Gitu ya, dan seterusnya sampai 6 ya. Dia masih sisa intinya kan. Dia nggak akan memenuhi sama dengan 0 ini. Jadi maka dia akan else. Else-nya itu apa? Nah, dia akan dihitung sebagai bilangan prima. Jadi H plus 1 ini fungsinya sebagai looping. Jadi kayak karena 7 dia bilangan prima, berarti dia masuk 1 angkanya. Terus dia bakal naik lagi ke atas codingannya. Terus dia bakal, gini ya, kita ulangi dari awal. Dia I 1 sampai 300. Nah, karena 1 bukan bilangan prima, kita abaikan ya. 2, kalau misalnya 2, kita masukin for I untuk 2, untuk J di dalam range 2,2. Berarti dia termasuk atau enggak bilangan prima di sini? Enggak. 2 bagi 2, 0. Coba ya, 2 bagi 2. Tapi seharusnya termasuk. Tunggu. Aku bingung. Saya bilangan prima ya? Coba bilangan yang lain di angka 3. Misalnya 3. 3 di dalam range 2 sampai, jadi kan I-nya 3. Berarti 2 sampai 3. 2 sampai 3 berarti if bagi J sama dengan 0, dia tidak akan mencapai ini kan, karena angkanya kan 2 doang nih. 3 bagi 2 kan dia punya sisa kan, 2 bagi 3 dia ada sisa. 1. Salah, kebalik, 3 bagi 2. 3 bagi 2 dia ada sisa. Jadinya dia akan ke else, maka dia akan masuk lagi 1. Dia jadi kayak looping gitu loh, jadi 3 kan prima, dia bakal masuk lagi 1. Terus kalau 4 dia nggak akan masuk ke else, dia bakal menghentikan codingnya sampai sini. Terus kalau 5 itu bilangan prima nggak? Kita cek di sini kan. 5 untuk I-nya 5, terus J-nya itu dalam range 2,5. Berarti kan pembaginya 5 dibagi 2, 5 dibagi 3, 5 dibagi 4, gitu kan. 2,5 kan jadinya. Dia tidak akan mencapai ini kan, karena 5 dibagi 2, 5 dibagi 3, 5 dibagi 4 itu aslinya gitu. Makanya dia akan masuk ke sini. Jadi itu di sini tuh dia akan menampung angka-angka yang dia tidak terpenuhi syaratnya gitu. Kenapa? Enggak memenuhi syarat yang if-nya itu. Iya, nggak memenuhi syarat yang ini gitu. Nah, tapi kalau kalian di sini sebenarnya ada kekurangannya codingannya. Di mana kan kita masukin angka ya, angka 1 sampai 300. Kalau kalian di internet, dia tuh sebenarnya dari 1 sampai 300 itu bilangan primanya itu ada 62. Kenapa di sini hasilnya 63? Karena di sini tuh dia menghitung angka 1. Coba ya kita masukin angka 1. Dia untuk I sama dengan 1, berarti kan J-nya dalam range 2,1. Nah, meskipun range-nya 2,1, di sini dia kayak ngebaca gitu loh kalau itu bilangan prima. Padahal kan sebenarnya kan bilangan prima itu
1 itu bukan bilangan prima kan, tapi dia tak ngebaca. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu berarti kita buat hanya itu minus 1 untuk mengurangi angka 1 itu, biar dia jadi 62. 1.362. Gitu. Gimana tadi hanya tuh? Hanya ini kan dia untuk looping. Seharusnya kan hanya itu kita mulai dari angka 0 tuh. Angka 0. Di sini kan dia kalau misalnya kita masukin angka 0 ke sini 0 tambah 1, maka dia akan menghitung angka 1 itu sebagai bilangan prima. Jadi supaya kita angka 1 itu nggak terhitung sebagai bilangan prima, kita mulai hanya dari min 1 gitu. 1.362. Biar apa sih namanya, angka 1-nya nggak terhitung sebagai bilangan prima gitu. Bingung ya? Kak, mau nanya, Kak. Ya. Jadi, kalau misalnya tadi yang I-nya 2, yang 2,2, itu kan range ya, Kak. Kalau misalnya range-nya 2,2, berarti nggak dihitung 2 dong, Kak? Iya Kak, aku kurang ngerti, belum ngerti. Itu yang for J in range. Kan I-nya kalau 2, berarti kan kalau range yang belakang putus-putus suaranya, coba ulangin. Kalau yang for J in range. Oh, jadi gini teman-teman. Tunggu ya, aku coba jelasin ya. Ntar kalau misalnya kurang jelas, bilang aja. Jadi kan kita di sini kan, kita mulai dari angka 2 karena 2 itu bilangan prima, gitu kan. Nah, kayak yang tadi siapa yang ngomong? Tadi ada yang bilang kenapa 2 nggak termasuk kan, kalau misalnya 2,1 dia nggak ada range-nya kan, 2,2 dia nggak ada range-nya kan, karena dia nggak ada range-nya, dia dihitung jadi bilangan prima, jadi dia nggak akan menyentuh ini gitu loh, paham nggak? Iya, Kak. Iya. Aku belum mudeng. Aku juga belum mudeng. Di bagian yang mana? Yang 2 itu, 1 sama 2. Jadi kan kita punya I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sampai 300 kan. Nah, kita coba masukin satu-satu ya. Di codingan ini, dia tuh kalau misalnya I-nya dimasukin 1, misalnya untuk I1 dalam range 1 sampai 300, maka untuk J-nya ini di sini sebagai pembagi dalam range 2,1. Nah, 2,1 itu kan dia nggak ada range-nya kan, karena range-nya itu dia ke atas. 2,1 itu kan kayak dia 2,1 jadi minus gitu. Nah, kalau di codingan ini, dia kebacanya, kalau misalnya dia salah satu pembaginya itu menghasilkan sisa 0, maka dia bukan bilangan prima. Nah, kalau misalnya dia kayak menurun gitu, kayak tadi 2,1 atau enggak 2,2, itu kan nggak ada range-nya. Maka dia akan menganggap kalau itu tidak akan mencapai sama dengan 0. Dia tidak akan break. Dia akan terhitung ke sini gitu. Paham nggak? Iya, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya kurang jelas? Insya Allah paham, Kak. Paham sih aku, Kak. Ya, Ada yang mau ditanyakan nggak? Aku mau nanya ini aja, Kak, dikit. Itu kenapa sama dengan, Kak? Sama dengan itu notasinya. Notasi kalau misalnya ya, kalau sama dengan aja nggak bisa, Kak. Coba ya. Mau dia nggak ngebaca sintaksnya. Nih. Oh. Kalau di Python dia emang sama dengan gitu. Ya, Kak. Ada atau masih mau ditanyakan atau mau aku jelasin lagi? Aku nggak ngerti Kak, kenapa dia jawabannya 62 gitu Kak? Karena dia kayak ngulang sendiri gitu ya Kak ya? Iya, dia looping gitu. Jadi kalau misalnya dia sisa pembaginya itu 0, dia akan break, dia tidak akan dihitung. Tapi kalau misalnya
pembaginya itu tidak menghasilkan sisa 0, maka dia bakal masuk ke tampung di H ini gitu loh. Dia bakal nampung di H ini, bakal nampung lagi, dia bakal kayak looping terus, bilangan prima dia bakal ke H, bakal ke H, dapatlah jumlah bilangan primanya itu 62 gitu. Oh, jadi kayak itu nggak sih, Kak? Jadi misalnya dari 1 sampai 300 itu jumlah bilangan primanya itu 2 gitu kan, Kak? Karena Iya dia benar, jumlah bilangan dia terus 62. otomatis percobaan kayak looping gitu kan. Iya benar. Ya. Kak, aku lupa kalau fungsi break itu kayak gimana, Kak? Aku lupa banget, maaf. Fungsi break itu berarti dia akan menghentikan codingannya. Jadi kalau misalnya kan, dia syaratnya itu I dibagi J menghasilkan sisa 0. Maka dia akan berhenti. Akan berhenti berarti dia nggak akan masuk ke sini codingannya. Maka dia kayak udah bakal dibuang gitu loh, kayak dia bukan bilangan prima, bukan termasuk syarat yang ini. Makanya dia berhenti di situ. Terus dia bakal ngitung lagi angka selanjutnya, apakah dia termasuk ke si else-nya. Kalau misalnya termasuk ke si else-nya, maka dia akan menghitung ke H, maka dia akan ketampung ke H-nya gitu loh. Ada aja mau ditanya? Atau masih bingung? Kak, mau nanya. Boleh. Itu maaf banget, itu kenapa hanya min 1 ya? Tadi aku enggak. Ulangin ya. Kan sebenarnya H di sini seharusnya H sama dengan 0. Untuk looping di sini fungsinya, dia bakal untuk nge-looping codingan ini gitu. Tapi kalau kita 0, dia maka hasilnya akan 3, maka hasilnya bakal 63. 63 kenapa? Karena dia kan dia bakal menghitung angka 1 sebagai bilangan prima. Jadi kenapa kita buat min 1? Biar angka kan dia menghitung angka 1 sebagai bilangan prima nih. Kita tapi nggak mau bilangan prima ini, angka 1 ini dianggap sebagai bilangan prima, jadi kita kurangin 1 angka bilangan prima yang udah tertampung di sini gitu. Paham nggak? Bingung ya? Iya. Jadi gini, aku bingung gini. Jadi kan kalau misalnya dia 0, dia bakal 63 hasilnya. Kan? Sedangkan hasil sebenarnya itu 62. Hasil sebenarnya itu 62. Nah, kenapa ini? Udah itu sampai situ dulu ya. Hasil sebenarnya 62, tapi di sini 63. Terus kita lihat nih codingannya. Itu kan dari 1 sampai 300. Dari 1 sampai 300. Terus, kalau kita cek satu-satu, mulai dari awal. Kita cek satu-satu. Mulai dari awal, misalnya I-nya sama dengan 1 ya. I-nya sama dengan 1. J ini di sini adalah sebagai pembagi. Jadi, kan 2,1, berarti 2 sampai 1. 2 sampai 1 itu kan nggak punya range ya. Kan tadi kita I-nya sama dengan 1. Terus J-nya ini pembagi. 2 sampai 1 itu kan dia nggak punya range. Karena dia nggak punya range, maka dia akan menganggap bahwa ini bilangan prima. Karena dia nggak akan menyentuh syarat yang ini. Gitu kan. Karena dia pembaginya tuh nggak bakal menyentuh sama dengan 0 gitu. Karena di sini kita nggak ada range-nya gitu loh untuk pembaginya itu berapa. Itu 1. Jadi 1 itu yang nggak dia sebagai bilangan prima. Gitu kan. Terus, nah kalau untuk angka 2, I sama dengan 2. Kalau misalnya I sama dengan 2, terus berarti kan range-nya jadi 2,2. Kan dia tetap 0 ya range-nya. Dia tetap 0 range-nya, tapi dia tetap 0 range-nya. Tunggu dulu. Dia tetap 0 range-nya, tapi karena tidak memenuhi syarat ini kan, dan dia bakal masuk ke H ini gitu loh. Tadi kan 1 memenuhi syarat, 1 itu nggak memenuhi syarat ini, makanya dia terhitung ke sini. Dia dianggap sebagai bilangan prima. Untuk 2, dia juga dianggap sebagai bilangan prima, karena dia nggak memenuhi syarat ini, dan dia akan masuk ke H ini gitu kan. Kalau 3 nih, misalnya ini sama dengan 3. 2 sampai 3. Berarti kan 2 dibagi 2. 3 dibagi 2 sama 3 dibagi 3. Dia kan, coba ya, kalau misalnya ini sama dengan 3. 3 dibagi
3 dibagi 2, maka dia hasilnya 1. Gitu kan? Iya. Dia 2,3 kan, berarti dia angka 2 doang pembaginya. Dia cuma 1 nih pembaginya, cuma angka 2. Berarti dia nggak masuk ke syarat ini kan? Berarti dia akan masuk ke H ini, dia bakal terhitung. Berarti udah 3 nih bilangan prima yang ketampung di H ini. Sampai situ paham nggak? Iya. Nah, ada 3 nih yang ketampung di H ini. Terus angka 4. Kalau 4 ya, I 4. Berarti kan 2 sampai 4. Berarti pembaginya kan 4 dibagi 2, 4, 2, sisanya berapa? 0. Berarti kan dia memenuhi syarat ini kan? Berarti dia nggak akan masuk ke codingannya H ini. Dia bakal kayak gitu seterusnya. Nah, makanya hasilnya 63 gitu ya. Terus kita ini sebenarnya ada 2 angka yang kayak bermasalah gitu loh, angka 1 dan angka 2. Bermasalahnya kenapa? Karena dia sebenarnya pada saat di sini dia itu nggak termasuk in range gitu kan. Di sini kan in range ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya di sini angka 1 dan di sini angka 2, dia itu nggak ada range-nya gitu. Dan karena nggak ada range-nya, dia kebaca sebagai bilangan prima gitu. Karena nggak ada pembagi yang menghasilkan 0 di dia gitu. Jadinya dia kebaca sebagai bilangan prima. Nah, 2 angka yang bermasalah itu sebenarnya kan salah satunya bilangan prima. Angka 2 itu kan bilangan prima ya. Angka 1 nggak bilangan prima. Gitu kan. Jadi kita ingin menghilangkan angka 1 gitu loh. Kan awalnya totalnya 63, di mana itu ada 1, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tapi kita sebenarnya angka yang nggak diingin, angka yang masalah itu ada angka 1 dan angka 2, tapi sebenarnya karena angka 2 itu bilangan prima juga, jadinya kita masukin nih angka 2 ke bilangan prima, meskipun dia bermasalah, tapi dia tetap terhitung ke bilangan prima gitu. Nah, tinggal angka 1-nya ini, kita nggak mau ada angka 1 di situ. Kita nggak mau angka 1 itu terhitung sebagai bilangan prima. Karena itu di sini min 1, biar dikurangin jumlahnya ini yang awalnya 63, jadi 63 kurang 1, jadi 62 gitu. Paham nggak? Iya. Kakak, aku mau nanya, berarti kalau misalnya for J in range itu kan 2 koma I. Berarti itu apapun I-nya dibagi 2 gitu ya, Kak? Cara baca itu tuh. Bukan gitu cara bacanya. Cara bacanya gini, kan dia in range ya. Misalnya kita I-nya itu sama dengan 52. Berarti kan range-nya itu 2 sampai 51. Iya nggak? Bener nggak? Sampai situ kamu paham nggak? Iya paham, Kak. Terus? Kan I-nya kita udah sama dengan 52. Nah, waktu dia mau ke sini, jadi tuh J ini dia sebagai pembagi. Jadi 52 dibagi 2, 52 dibagi 3, 52 dibagi 4, 52 dibagi 5, 52 dibagi 5, sampai 52 dibagi 51 gitu. Paham nggak? Tunggu ya, baik-baik ya. Enggak. Gini, kita contohin angkanya 15 deh, 15 ya. 15. Berarti kan dia range-nya itu 2,15 kan, karena I-nya 15. Iya, betul. Nilai J-nya itu kan sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kan? 15 nggak termasuk. Terus, begitu dia masuk ke notasi yang ini, dia akan membagi satu-satu. Membagi gimana? 15% 2. Dia ada sisa, kan? 15% 3. Dia 0, berarti dia break, dia nggak termasuk bilangan prima, gitu. Contohnya lagi 13. 13 ya. Berarti ini sampai angka 12. Berarti 13% 2. Dia ada sisanya 1. 13% 3, ada sisanya 1. 13% 4, ada sisanya 1. Jadi dia J-nya itu adalah jumlah angka pembaginya gitu, ya. Oh iya, ngerti Kak, sekarang ngerti. Baru ngerti. Paham. Iya, gitu. Jadi I-nya tuh Jadi tetap yang di atas ya, Kak ya? Iya, Jadi I-nya tuh yang di atas. Iya, oh iya, ngerti. Tadi aku kira J-nya tuh yang di atas, salah. Oke deh, Kak, makasih. Oh. Iya, ada lagi yang mau ditanya?
Nggak ada nih. Udah selesai nih kita. Udah sih. Aku mau satu orang review deh codingan ini, gimana cara bacanya. Siapa ya? Gumilar. Coba tadi diulangin. Maksud codingan ini gimana? Ada Gumilar nggak? Halo? Apakah ada Gumilar di sini? Dong. Kemana orangnya? Halo Gumilar. Nggak masuk ya dia ya? Ada kok Kak join ini di Zoom. Atau tidur nih orangnya? Waduh. Kalian kenapa pada diam sekali hari ini? Siapa ya? Isania deh, Isania. Boleh jelasin lagi? Ada nggak orangnya? Isania, Talia. Gimana nih, Uns? Diam semua. Tadi aja aku berusaha sampai 3 kali. Tadi. Sampai 3 kali. Ganti orang terus. Ya udah deh, ide bagus. Tadi kamu udah on cam ya, aku lihat. Jadi tidak bisa lari. Ayo Trias semangat. Ide bagus Trias. Iya Kak. Boleh jelasin lagi nggak codingannya gimana? Lihat codingannya dong Kak. Boleh, tunggu ya. Ini. Jadi untuk yang pertama kan dibuat perintah untuk bisa input angka batas bawah dan input angka batas atas. Itu bisa diisi sesuai soal 1 sampai 300. Nah tadi untuk H sama dengan min 1 itu dibuat agar angka 1 itu masuk ke perhitungan untuk nyari nyari bilangan primanya, biar dia nggak termasuk bilangan prima. Iya benar. Terus untuk for I in range lower sampai upper plus 1 dibuat plus 1 agar angka 300 masuk ke perhitungan. Terus for J in range 2, I itu kan kalau bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi bisa dibagi 1 atau bilangan sendiri. Makanya dimulai dari angka 2 sampai I. Itu berarti sebelum angkanya. Jadi contoh misalnya Y-nya itu 5, berarti range-nya itu kan 2, 3, 4, kayak gitu kan. Iya. Jadi untuk if I persen J itu kalau misalnya menghasilkan nilai sama hasilnya sama itu di stopin. Jadi misalnya kalau tadi contohnya J-nya misalnya 5 itu range-nya 2, 3, 4. Jadi 5 dibagi 2 itu kan masih ada 5 dibagi 2 ada sisa, 5 dibagi 3 ada sisa, 5 dibagi 4 ada sisa. Jadi dia masuk ke yang L. Jadi tepung di yang A.
selanjutnya kayak gitu terus sampai angka 300 sampai dapat jumlahnya 62. Oke, benar sekali. Terima kasih, Trias. Ya, Kak. Udah nih, Uns, kita tutup. Udah mau jam 4 juga ya? Iya, udah mau jam 4. Ya udah, guys. Kalian juga ada kelas ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, bisa ditanyain di grup aja, entah itu tentang codingan yang ini, codingan yang kemarin, atau materi-materi sebelumnya. Ya. Sekarang, on cam dulu dong kalian. Iya, on cam dong, biar foto. Sedih banget foto virtual. Itu yang diatur dalam bab 3. On cam contoh bagaimana menyederhanakan itu. Ini diatur dalam ya, terutama terkait dengan pemanfaatan luas. Kalau dulu kita kenal ada namanya isi lokasi. Iya, Novan. Tanto. Bener-bener ya. Udah semuanya? Nur belum, Nur. Gaby belum. Jihad, Rofi, Afif, Dilan. Hadiza, ayo Hadiza. Zahra belum, Zahra. Kira tuh pada muncul aja. Oh, nih gini aja muncul. Tanya hilang. Bener. Bener kayaknya. Dilan, Anin. Anin lagi beli. Tropik. Bukan Anin nih. Ayo Anin on. Novander. Ada yang mau ngasih kesan-pesan nggak? Singkat aja. Pesan-pesan. Ada yang mau ngasih kesan-pesan tentang dimarahin Dinda waktu itu nggak? Maaf ya guys yang itu. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Lagi kopas nggak lihat-lihat Kak. Kita berdua mau minta maaf ya kalau misalnya selama semester ini ada banyak kesalahan yang kita lakuin. Mungkin kita... nggak ada Bang Hanafi sih Kak. Nah, itu dia. Dia sedang tidak bisa hadir. Sepertinya dia sedang istirahat setelah berkeluh kesah dengan ASPK. Maafin ya, terima kasih kalian udah jadi yang best. Minta maaf foto dulu ya. Bentar. Gimana sih caranya? Print screen aja ya? Semuanya. Nggak bisa ya, tapi ini ada 2 page. Ya udah satu-satu ya. Senyum. 1, 2, 3. Bentar. Tahan nafas. Ini udah ya? Jihad, apa kabar Jihad? Bentar, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Kenapa pegang pipi? Melinnya. Gigi. Makasih ya, Peti. Merhatiin mulu nih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, menjalankan ibadah puasa. Thank you. Makasih Kak. Udah sabar ngadepin P3. Iya. Apa? Makasih udah sabar ngadepin P3. Iya. Makasih Kak udah ngajarin selama ini Kak. Maafin kalau P3 susah diatur kayak aku. Salam dari P3. Jujur ya, mau jujur gak? Kan boleh. Jujur ya. Boleh banget. Kan waktu jujur Kak, yang jelek-jelek Kak, nggak apa-apa Kak. Diam. Kan waktu semester kemarin sama Dinda itu kan ngasprak P5, ya kan? Iya. P5 itu kan dikit banget orangnya, jadi kayak gampang gitu ngaturnya. Mereka dikit gitu. Gampang ngaturnya. Begitu kita ngajar P3 itu kayak bisa nih.
come to the forest. Bingung. Gimana caranya sih biar Terus kalian bayangin dong, kami menilai laporan PTS tulis P3 aja deadline yang 13 orang. Ini di kalian 28 orang sampai sekarang belum dinilai semua. Kalau jujur itu kalau jujur. Oke, saya jujur. Ya guys, nggak apa-apa guys. Ya udah, buat informasi UP belum ada ya. Maksudnya belum ada yang dilanjut. Belum didiskusikan lagi sama aspek-aspek yang lain. Iya. Sistemnya mau gimana. Jadi ditunggu aja ya. Oke, Kak. Sambil belajar-belajar aja dulu supaya nggak gabut. Mas tugas, Kak. Udah dulu ya. Oh, dia begini. Nun. Yuk Dinda tutup aja kali Din. Ya udah, aku tutup ya. Terima kasih banyak, P3. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga ilmunya bermanfaat. Arigatou gozaimasu. Banyak kekurangan. Semoga kalian tidak menyesal mendapatkan akhlak seperti kami. Amin. Pokoknya terima kasih dan maaf. Semoga kalian dilancarkan nanti UP-nya dan ujian-ujian. Amin. Amin. Doain juga kami lancar. Bantuin. Amin. Arigatou Kak. Arigatou juga. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Aku tutup ya. Masih kakak, bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye.